Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saged bertemu kembali di dalam kajian 2 mingguan kitab fikih nikah Zaitunatul Ilqah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pada malam hari ini, yaitu materinya adalah kafaah, ya, masalah kafaah, khisalul kafaah atau syartul kafaah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita kaji yang pertama, ya, yaitu tentang nasab. Ini berarti pertemuan kedua yang masih nyambung membahas syartul kafaah. Fasal an kafati zauji fi nasabin lahu wa hirfatihi wad dini taslamu an raddi. Fasal an kafati zauji fi nasabin lahu wa hirfatin wad dini taslamu an raddi. Ini pertemuan yang kemarin sudah dibahas satu, yaitu yang masalah nasab. Fasal an kafati zauji fi nasabin lahu. Di dalam bait ini syartul kafaah, syarat-syarat kafaah atau kesetaraan di dalam pernikahan itu ada 5. Kemarin pertemuan sebelumnya yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah hirfah, pekerjaan, yang ketiga adalah ad-din, agama, ya. Sekarang memasuki yang keempat, yaitu hurriyatun, hurriyah. Nanti yang nomor 5 yaitu faqdul uyub, ya. Nomor 4 hurriyah, nomor 6, nomor 5 nanti faqdul uyub, yaitu kosong dari aib-aib yang bisa menyebabkan khiyar, al-uyub al-muthbitah lil khiyar. Sebagaimana di dalam bait-bait fikih, ya, fuqaha menadhamkan, jadi syaratul kafaati khamsatun qad hurrirat yumbika anha baitu syi'rin mufradu nasabun wa dinun hirfatun hurriyatun faqdul uyubi wa fil yasari taraddudu. Syarat-syarat kafaah itu ada 5 yang termaktub di dalam satu bait tok oleh fuqaha, diringkas dalam satu bait 5 perkara tadi. Yang pertama nasabun, yaitu nasab. Yang kedua wadinun, yaitu agama. Yang ketiga hirfatun, yaitu pekerjaan. Yang keempat hurriyatun, yaitu sifat kemerdekaan, bukan budak. Yang kelima faqdul uyubi, yaitu kosongnya baik laki-laki maupun perempuan dari aib-aib yang menyebabkan khiyar, yang memperbolehkan untuk khiyar fasah nikah. Kemudian fuqaha mengatakan wa fil yasari taraddudu. Apakah harta benda, ya, kekayaan itu masuk di dalam kafaah, syarat kafaah atau tidak? Laki-laki miskin menikah dengan perempuan kaya atau anak orang kaya, itu kufu apa tidak? Fuqaha mengatakan wa fil yasari taraddudu. Di dalam masalah kekayaan fuqaha tidak taraddud, ya, artinya tidak menganggap, tidak menetapkan sebagai syartul kafaah, artinya kufu. Sekarang yang nomor 4 warabi'uha hurriyatun. Yang nomor 4 daripada khisalul kafaah yaitu hurriyah. Farraqiqu la yukafi'ul hurrata walau atiqatan walal muba'adata. Maka beliau mengatakan farraqiqu la yukafi'ul hurrata. Seorang laki-laki yang raqiq, seorang laki-laki yang budak, itu tidaklah kufu dengan perempuan yang hurrah, yang merdeka asli. Ya, walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan, akan tetapi tidak ada salahnya kita menghidupkan ilmunya. Walau atiqatan, walaupun budak, walaupun perempuan merdeka tadi sebelumnya adalah budak yang dimerdekakan. Ya kan, pada zaman Rasulullah kan banyak perempuan, ya kan, perempuan budak menikah dengan laki-laki budak juga, kemudian perempuannya dimerdekakan. Ini kan jadi nggak kufu, ya kan? Maka pada kisah Bariroh itu kan, Bariroh itu kan waktu itu seorang budak yang sangat cantik. Suaminya budak laki-laki yang sangat jelek. Begitu Bariroh dimerdekakan,
suaminya yang merasa sedih karena akhirnya kan harus berpisah. Kenapa berpisah? Laki-lakinya budak, perempuannya merdeka, kan nggak kufu. Nah, kan ya. Artinya walaupun sebelumnya dia adalah seorang amat budak perempuan, setelah dimerdekakan maka tidak kufu lagi dengan laki-laki yang masih murni memiliki sifat budak. Itu maksudnya. Walau atiqatan. Walal muba'adata. Ada dalam fikih itu masalah budak itu ada budak qin, budak 100%. Ada budak muba'ad, budak separuh-separuh. Separuh-paruh itu artinya begini, ibarat 1 minggu hari kerjanya itu ibarat dalam 6 hari, hari kerjanya itu 3 harinya untuk dirinya sendiri, 3 harinya untuk sayyidnya, itu namanya muba'ad. Kalau mukatab beda lagi. Mukatab itu berarti budak yang mengadakan akad cicilan kepada sayyidnya, setelah mampu membayar cicilan minimal 2 kali cicilan, maka budak tadi, mukatab tadi, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi merdeka. Itu namanya budak mukatab. Ada namanya budak umul walad. Budak umul walad itu seorang amat katakanlah, dimiliki seorang sayyid. Kalau sudah menjadi amat kan halal bagi sayyidnya. Ketika perempuan tersebut tidak bersuami, kan halal bagi sayyidnya. Diwataklah oleh sayyidnya sampai melahirkan anak, jadi anak. Begitu sayyidnya meninggal, maka perempuan budak tadi yang melahirkan anak dari sayyidnya menjadi merdeka sekaligus anaknya. Itu namanya ummul walad. Di sini yang diterangkan walal muba'ado. Tidak pula seorang laki-laki yang murni budak kufu dengan perempuan yang budaknya sebagian tok. Tadi ya saya contohkan ya. Ibarat 2 hari itu 1 harinya untuk dirinya, 1 harinya untuk hasil kerjanya untuk dirinya, 1 harinya hasil kerjanya untuk sayyidnya. Itu berarti muba'ad. Itu laki-laki yang budak 100% tidak kufu, bahkan dengan budak yang muba'ad sekalipun. Ini kita disiplin ilmu aja kita sampaikan, walaupun sudah tidak mungkin dipraktekkan. Wala atikun hurratal asli. Wala atikun hurratal asli. Ada laki-laki sebelumnya budak, kemudian dimerdekakan. Akhirnya berarti menjadi hurrun, merdeka. Tapi dia punya catatan sebelumnya adalah budak. Perempuannya tidak punya catatan budak, murni dia orang merdeka dari lahir, juga tidak kufu. Padahal saat menikah sama-sama merdekanya, sama-sama hurrun, laki-lakinya hurrun, perempuannya hurrotun, sama-sama merdekanya, tapi tidak kufu. Kenapa? Karena si laki-laki punya catatan sebelumnya sebagai budak yang telah dimerdekakan. Perempuan dari lahir sudah orang merdeka, tidak budak. Itu juga tidak kufu. Wala atikun hurratal asli. Wala man ataqa binafsihi man ataqa abuha. Gitu ya. Juga tidak kufu man ataqa binafsihi. Wala man ini sim mausul, ini isinya laki-laki. Wala man lan boten kufu sapa man seorang laki-laki. Atako yang merdeka binafsihi kelawan awak dewe man. Tidak kufu dengan man. Yang kedua adalah perempuan. Ada man 2 kali itu. Man atako abuha, boten kufu terhadap man seorang perempuan. Atako yang sudah merdeka sopo abuha, orang tuanya, ayahnya man perempuan ini. Begini contohnya. Ada laki-laki sebelumnya budak kemudian telah merdeka. Seorang perempuan, dia lahir dari seorang laki-laki yang sebelumnya budak juga namun telah merdeka. Berarti kan kasusnya sama-sama pernah mengalami kebudakan, cuma kalau si laki-laki dianya sendiri yang mengalami, kalau si perempuan ayahnya. Jadi dia terlahir dalam keadaan sudah merdeka. Mau ayahnya dulu pernah menjadi budak yang telah dimerdekakan. Kufu menapa mboten? Tidak kufu juga. Wala man ataqa binafsihi, tidak kufu seorang laki-laki yang merdeka dengan dirinya sendiri, artinya dia sendiri sebelumnya budak kemudian merdeka. Man ataqa abuha, kepada perempuan yang mana ayahnya dulu pernah menjadi budak yang dimerdekakan. Berarti kan levelnya kan ya ada jarak satu level lah ya. Itu tidak kufu juga. Wala man masarriqu ahada abaihi, tidak kufu juga man seorang laki-laki masa kang
ngemek opo arriqu sifat kebudaan ahada abaihi ing salah setunggale piro-piro aba ayahnya man. Ini isinya man yang pertama yaitu laki-laki. Au aban atau salah setunggale bapak lahu keduwene man. Aqraba kang luweh pedek. Boten kufu wala man massa arriqu ahada abaihi. Man ini maf'ulnya la yukafi'u yang ditakdirkan. Ai wala yukafi'u man massa arriqu ahada abaihi au aban lahu aqrab man lam yamassa ahadu abaiha. Man terhadap perempuan lam yamassa atau lam yamasi yang tidak menyentuh sifat kebudakan ahada abaiha ing salah setunggale wong tuwane ayahnya man yang kedua ini yaitu perempuan. Au aban utawa salah setunggale seorang ayah laha kang keduwene man yaitu wadon man yang kedua istri abada kang luweh adoh. Jadi i'rabnya arriku jadi fa'il, ahada abaihi menjadi maf'ulnya massa gitu ya. Kemudian man yang kedua man lam yamassa ahadu abaiha ini menjadi maf'ul dari la yukafi'u yang ditakdirkan. Takdirannya wala yukafi'u man massa arriqu ahada abaihi au aban lahu aqrab. Man kepada perempuan lam yamassa ahadu abaiha au aban laha abada. Tidak kufu seorang laki-laki yang mana salah satu dari ayahnya ada yang pernah mengalami sifat kebudakan yang telah dimerdekakan kepada perempuan yang ayahnya kalau diurutkan ke atas tidak pernah mengalami sifat kebudakan sama sekali, tidak kufu. Padahal sekarang berarti statusnya sama-sama merdeka, sama-sama anak orang merdeka juga. Tapi ternyata setelah diteliti ayahnya si laki-laki yang nomor kakeknya si laki-laki yang nomor 5 atau nomor 7 dulunya budak kemudian dimerdekakan. Perempuan setelah diteliti ke atasnya tidak ditemukan seorang ayah pun yang pernah menjadi budak yang dimerdekakan. Ini tidak kufu juga. Ya kita disiplin ilmu aja kita sampaikan ya. Masalah praktek apa enggak praktek wallahu alam. Kalau kita enggak pelajari nanti ilmu ini ingkirot habis. Ya kan? Ya kan? Atau begini, seorang au aban lahu kepada laki-laki aqraba yang lebih dekat kepada perempuan ya. Jadi tidak kufu seorang laki-laki yang ini jadi ada laki-laki sama perempuan. Laki-laki ini ketika diteliti ayahnya ada yang budak juga yang dimerdekakan. Perempuan ketika diteliti ayahnya yang keberapa ada yang budak juga. Hanya saja kalau yang laki-laki itu ayah atau kakek yang nomor 5 dulu yang mengalami kebudakan, yang perempuan ini yang mengalami kebudakan adalah kakek yang nomor 6 atau 7, berarti kan jauh. Ini juga tidak kufu. Ya, mulai rumit ternyata. Artinya tidak kufu itu ketika pernikahan dilangsungkan tanpa ada ridhonya aqrabul auliya, paling dekat-dekatnya wali yang ada, dan tanpa ridhonya seorang zaujah, maka pernikahannya sebenarnya tidak sah. Itu aslinya seperti itu. Maka pernikahannya tidak sah. Maka zaman sekarang itu banyak orang yang rodok ngakali fikih. Wong tuane ora setuju, digawa lunga ring luar kota ngangkat muhakkam. Itu perlu ada syarat lain lagi di samping kita menseleksi syarat-syarat tahkimnya. Laki-lakinya itu kufu napa mboten? Karena ketika enggak kufu, jangankan lewat muhakkam, lewat wali yang semestinya pun kalau tidak seridhonya wali kan tidak sah. Pati-pati cari muhakkam berarti kan nggak direstui orang tua. Ya kan? Ala kulli hal. Wala athara limas sirriq fil ummahat. Adapun wala atarolan boten wonten labet iku mujud lima sirriqi marang ngepoke sifat kebudaan fil ummahat ing dalam pira-pira ibu. Enggak ada pengaruh dari segi fikih kalau ada yang
mengenai sifat kebudakan ini adalah jalur ibu. Itu gak ada pengaruh. Artinya walaupun ada yang budak tapi ibu, dari jalur ibu ke atas, ibunya atau ibunya atau ibunya, maka itu tidak ada pengaruh dalam segi kafaah, tidak masalah. Artinya contoh laki-lakinya itu merdeka, ayahnya juga hurun, orang merdeka, tapi ibunya seorang laki-laki ini adalah ternyata amah. Ini nggak ada pengaruh, boleh menikah dengan perempuan yang merdeka 100%, karena memang wala atharo lima sirriqi fil ummahat, tidak ada pengaruh di dalam masalah kebudakan, di dalam masalah ibu. Fabil bahsi an kafati zauji taslamu an raddi nikah. Nah, faedahnya kita mengetahui syarat-syarat kafaah yang 5 itu, ya kan? Syaratul kafaati khamsatun qad khurrirat yumbika anha baitu syi'rin mufradu nasabun wa dinun hirfatun hurriyatun faqdul uyubi. 5. Faedahnya adalah apa? Fabil bahthi, maka dengan mengetahui, dengan memahami, dengan membahas kafaah yang 5 tadi, syarat kafaah yang 5 tadi, an kafaati zauji, dari kekufuannya seorang suami, taslamu, maka engkau akan selamat, an raddin nikahi, dari tertolaknya nikah alias tidak sahnya nikah. Karena konsekuensi ketika syarat-syarat kafaah yang 5 tersebut tidak terpenuhi atau tidak diindahkan, maka pernikahan ini bisa tidak sah bila tidak mendapat legalitas dari akrobul wali aulia, dan bila tidak mendapat ridho atau izin dari seorang mempelai putrinya. Itu ya. Nah, itu maka pernikahannya tidak sah. Adapun walaupun tidak kufu bisa sah kalau ridho seorang perempuannya dan seorang walinya juga ridho. Ridho itu memberi izin berarti ya, merestui. Wa an aibihi aw hal ghada mahraman laha biwajin tisabin aw radhain alal mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada sabqul lisan mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.